Bisa kedengaran suara saya? Oke, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita masih diberkati Tuhan bisa bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, bisa memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih tema yang sama, yaitu bicara tentang kembali kepada kasih yang semula. Ya. Ah, dalam kehidupan kita, pernahkah ya kita memiliki hubungan dengan orang, dengan seseorang, dengan sahabat, atau dengan uh, kalau kita pernah punya hubungan pacaran misalnya, ya hubungan dengan lawan jenis, pernahkah kita memiliki hubungan yang awalnya penuh semangat, penuh gairah gitu ya, penuh ya semangat yang berapi-api ya, tapi lama kelamaan menjadi rasanya kok jadi hambar gitu ya, atau lama kelamaan menjadi rasanya kok tidak sama seperti awal kita punya hubungan itu ya. Begitu pula dengan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan bisa menjadi dingin tanpa kita sadari. Nah, kalau kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang Allah yang setia. Mengenal Allah yang setia sebagai dasar kasih kita kepada Tuhan. Kita baca dari Ulangan 7 ayat 9, dikatakan begini, Bapak Ibu. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dua hal kita belajar hari ini, yaitu pertama mengenal Allah yang setia sebagai dasar kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar merespon dengan untuk kembali kepada kasih yang semula melalui ketaatan kita. Ya, Allah yang setia pada janjinya, itu kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah pada janjinya. Allah tidak pernah seperti manusia. Kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 13, dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak seperti manusia yang mudah ingkar janji. Tuhan itu setia. Contohnya waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dipanggil untuk diberikan tanah perjanjian. Yang lebih luar biasa lagi, ketika Abraham dipanggil, istrinya Sarah itu mandur. Tetapi di usia yang 100 tahun, Abraham yang sudah tidak kuat, dan bukan Sarah, Abraham ya, istrinya dalam keadaan mandul, di dalam masa tuanya,
masa haidnya sudah tidak ada lagi, dia sudah tidak memungkinkan secara eh, kesehatan, secara medis, tidak mungkin lagi melahirkan anak gitu ya. Tapi Tuhan setia pada janjinya memberikan keturunan dan akhirnya Ishak Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Tuhan menepati janjinya dengan memberikan keturunan meskipun harus menunggu lebih kurang 25 tahun sejak janji itu diberikan kepada mereka. Demikian juga bangsa Israel, karena janji Allah kepada Abraham, akhirnya Israel walaupun bersungut-sungut, tetapi kemudian mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika di padang gurun mereka bersungut-sungut, tidak menaruh percaya mereka sama Tuhan, bersungut-sungut terhadap pemimpin mereka, Musa. Tetapi kemudian Tuhan tetap setia pada janjinya. Dia membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tetap menyertai mereka di padang gurun mereka. Meski bersungut-sungut, Tuhan kasih makan mereka. Kasih mana, kasih makan burung puyuh, menyediakan air, menyediakan tiang api, tiang awan. Pada waktu siang mereka dilindungi tiang awan sehingga tidak panas. Pada waktu pagi malam mereka ada tiang api yang menghangatkan mereka. Di padang gurun saudara dingin kalau malam. Dingin sekali. Kalau siang panas sekali. Tetapi Tuhan melindungi umatnya. Kesetiaan Allah tidak bisa berubah. Karena Allah adalah kasih. Si Tuhan itu tidak bergantung pada kesempurnaan kita. Makanya Efesus 2 ayat 8 bilang, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi sesungguhnya kasihnya itu karena kasih karunia-Nya, karena kasihnya karena Allah adalah kasih. Jadi tidak bergantung kepada karena kita sempurna dulu baru Dia mengasihi kita. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya walaupun meski nakal, orang tua tetap mengasihi anaknya. Tuhan lebih lagi. Kesetiaannya bukan karena kita layak, tapi karena karakternya adalah kasih. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin menjadi perenungan kita pagi ini. Ya, mungkin dalam bentuk pertanyaan, apakah saya selama ini meragukan kasih Tuhan karena merasa tidak cukup baik? Seringkali ada banyak orang merasa tidak cukup baik untuk datang kepada Tuhan. Merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sehingga nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, karena merasa tidak layak. Di antara kita sekalipun, kita nggak layak karena dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Oleh darahnya yang kudus, melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya kita perlu kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang diwujudkan dalam ketaatan. Kita mau belajar
Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan rindu kita juga mengasihi Dia dengan segala ketaatan kita. Kasih sejati bukan hanya perasaan, Bapak Ibu, tapi tindakan nyata. Contoh, Maria Magdalena yang mempersembahkan minyak narwastu sebagai tanda kasih kepada Yesus. Padahal dia Magdalena, kalau kita lihat dari statusnya, dia adalah perempuan yang pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni. Dan luar biasanya, murid-murid Yesus tidak pernah mempersembahkan minyak yang begitu harum dan mahal. Tetapi Maria Magdalena, dia mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki, yaitu minyak narwastu yang harum dan mahal sebagai tanda kasih kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita juga hari ini boleh merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mau kembali kepada cinta kita kepada Tuhan. Kalau Wahyu pasal 2 ayat 5 bagian A itu dikatakan, ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Ingatlah bagaimana kita telah jatuh. Dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Mengingat itu artinya apa? Mengevaluasi. Mari kita sama-sama mengevaluasi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sampai di mana? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu masih hangat? Masih semangat kita menyala-nyala untuk melayani, mengasihi Dia? Ataukah kita mulai merasa malas ibadah, malas doa, malas ke gereja, dan lain sebagainya? Jika itu terjadi, ada rasa seperti itu, kita perlu evaluasi, apakah cintaku ini sama Tuhan masih berkobar-kobar? Ataukah mulai redup? Hanya kita yang tahu. Kapan terakhir kali saya dan saudara merasa dekat dengan Tuhan? Ini untuk mengevaluasi, untuk mengingat kapan ya terakhir kali saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana sekarang? Apakah saya masih merasakan hal itu? Kalau sudah mulai rasanya kurang, udah jauh dari Tuhan, Alkitab katakan bertobat. Akui kelemahan kita. Mulai pertanyakan apa yang telah menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Apakah harta kekayaan? Ataukah kesibukan? Ataukah dendam, sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya? Kita harus bertobat. Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya, minta ampun kepadanya. Bertobat itu artinya metanoia, perubahan pola pikir. Kita harus
mengalihkan pola pikir kita yang salah kepada pola pikir yang benar, pola pikir yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan ada hal-hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Biarlah kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena Tuhan baik. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita. Kalau kita mau datang jujur di hadapannya. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dikatakan lakukan kembali. Praktekkan kembali kasih yang mula-mula itu. Di mana kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan dulu yang rasanya menyenangkan hati Tuhan, itu mulai kita bangkitkan kembali. Memulai lagi kebiasaan rohani yang dulu penuh gairah. Misalnya berdoa. Oh, kalau berdoa sama Tuhan bisa berjam-jam mungkin. Atau dalam keadaan situasi apapun, selalu ingat Tuhan. Kerinduan yang sangat kuat untuk baca firman, merenungkan firman, atau terlibat di dalam pelayanan. Pokoknya rindu melayani, rindu melayani. Biarlah itu semua boleh mengingatkan kita untuk kita lakukan kembali hal-hal itu. Karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari kita ambil satu tindakan yang sederhana. Yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau ada orang yang bersalah pada kita ampuni. Atau kita menyediakan waktu untuk berdoa buat orang yang menyakiti ke hati kita. Atau menyediakan waktu untuk berdoa buat orang lain. Siapa saja. Mungkin orang-orang dekat kita yang belum percaya sama Tuhan. Anak-anak kita mungkin yang belum percaya sama Tuhan. Atau ada keluarga kita. Orang tua kita. Istri kita, suami kita yang belum percaya. Itu kita perlu doakan. Dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi mereka. Dan itu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu. Kita perlu ambil tindakan praktis ya, yang membuat Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak jauh dari kita. Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Jangan kita merasa jauh. Roma 8 ayat 38 dan 39 itu dikatakan, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah. Biarlah kita mau bilang, Tuhan, aku rindu kembali kepadamu. Kalau selama ini kita jauh, kita mulai rasa hambar hati kita. Kita boleh bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu untuk kembali kepadamu. Tuhan ampuni aku jika kasihku telah menjadi dingin. Tuhan tolong aku untuk mengingat kesetiaan-Mu. Dan tolong aku untuk mentaati firman-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan rindu kita menyampaikan isi hati kita kepadanya. Dia adalah gembala yang baik.
Makanya pemazmur dalam Mazmurnya 23 itu bicara Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia selalu mencukupi kita. Bahkan dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita adalah selama ini terus berapi-api, terus menyala-nyala di dalam Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita bisa bagikan kesaksian untuk menguatkan orang lain. Bagikan kesaksian tentang kesetiaan Tuhan kepada orang lain. Biarlah kebenaran hari ini kita mau aplikasikan dalam hidup kita. Kita mau kembali kepada kasih yang semula. Karena Allah, kasihnya tidak pernah bergantung kepada kesempurnaan kita. Dia tidak menunggu kita untuk sempurna dulu, baru dia kasih. Enggak, dia mengasihi kita apa adanya. Dia tidak seperti manusia yang mudah ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia dan tidak pernah berubah kasih setianya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Kita mau belajar mengenal Allah yang setia sebagai dasar kita untuk mengasihi Dia. Dan mari bersama-sama kita merespon dan kembali kepada kasih yang semula melalui ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita